Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan aku Aulia Nur Agnes dengan NIM 1909552, mahasiswi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, untuk kali ini di video ini aku mau menjelaskan sedikit tentang mahir komputerisasi akuntansi dengan Mayop Accounting versi 23. Nah, aku ini di sini dibantu dengan buku panduan ciptaan Arfian Triantoro. Nah, di sini mungkin sebelumnya udah ada yang menggunakan aplikasi Mayop Accounting versi sebelum dari 23 ini. Aku pun terakhir pakai accounting versi 18 semasa SMK. Nah, di sini mungkin ada yang baru menggunakan Mayop Accounting versi 23. Nah, di sini ada 5 fitur yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, di sini ada fitur open, yang dimana ini digunakan untuk membuka data file perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada create atau create a new company file. Nah, di sini digunakan untuk membuat data file perusahaan baru, di mana kita itu belum mempunyai file yang dibuat. Selanjutnya di sini ada explore. Nah, untuk explore ini digunakan untuk membuat file dengan menggunakan contoh perusahaan yang disediakan oleh program. Selanjutnya di sini ada what's new. Nah, ini untuk what's new ini digunakan untuk melihat atau mencari pembaruan dalam program Mayop pada versi yang digunakan. Selanjutnya di sini exit yang tentunya digunakan untuk keluar dari program Mayop Accounting. Nah, pada video ini, pada kasus ini pun aku mau mencontohkan tata cara menggunakan program Mayop Accounting versi 23 dalam membuat data file perusahaan baru. Nah, maka menu yang dipilih adalah Create a New Company File. Nah, di sini Mayop menampilkan widget atau langkah dalam membuat data baru. Langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama di sini ada introduction. Nah, untuk introduction ini menampilkan informasi bahwa file perusahaan sudah dibuat. Selanjutnya, kita klik next. Nah, untuk company information ini, kita mengisi serial number ketika kita memiliki serial number-nya. Karena kita ini tidak memiliki, maka kita lanjut kepada company name. Nah, company name ini berisikan tentang nama perusahaannya. Nah, untuk nama perusahaannya sendiri, saya akan menggunakan nama perusahaan saya, yaitu PT Aulia Nura. Nah, untuk business reg ini diisi dengan nomor register perusahaan. Nomor registrasi ini harus diisi, dan jika tidak, kita tidak bisa membuat form berikutnya atau mengisi form berikutnya. Nah, di sini untuk business reg-nya ini kita isi dengan 72534. Untuk SD sales taxnya ini kita lewat saja. Selanjutnya kita isi alamat yang berisikan di alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 99 Jakarta. Untuk phone number-nya kita isi dengan 021179897. Dan yang fax number juga disamakan aja dengan phone number, yaitu 021179897. Untuk email address-nya kita isi dengan email yang aktif. Oke, setelah terisi semua, kita klik next. Nah, untuk current financial year-nya ini,
diisi dengan tahun buku berjalan, yaitu tahun yang digunakan dalam pencatatan. Untuk kali ini, aku pakai tahun 2015. Nah, untuk placement of financial year-nya di sini merupakan bulan terakhir atau batas akhir tahun buku yang akan digunakan. Kita klik Desember, dan untuk conversion month-nya merupakan bulan dimulainya penggunaan program MAYOB. Ini atau bulan di mana kita memulai mencatat transaksi pada tahun berjalan sehingga harus disiapkan data tentang posisi keuangan bulan sebelumnya yang akan diinput sebagai opening balance atau saldo awal pada kasus PT Aulianura ini. Nah, untuk bulan pencatatan transaksi adalah bulan Desember, maka kita pilih di sini adalah Desember. Untuk number of accounting periodenya, di sini itu menentukan berapa lama periode akuntansi yang digunakan. Informasi ini dapat dilihat pada kebijakan akuntansi yang ada pada kasus ini. Nah, untuk periode akuntansi ini digunakan adalah 1 Januari hingga 1 Desember, 31 Desember, yang berarti itu 12 bulan. Sehingga pada pilihan ini, klik 12. Oke, sudah terisi semua, kita klik next. Untuk accounting informasi ini, kita klik next karena kita sudah diberi informasi bahwa kita membuat awal buku berjalan ini pada tanggal 1 Desember 2015. Nah, untuk account list ini ada tiga pilihan. Yang fitur pertama di sini ada yang ini kita memilih jika kita ingin menggunakan akun yang sudah disediakan dan memilih jenis serta tipe usaha yang ada dalam program MAYOB. Nah, untuk yang kedua ini, jika kita memilih ini, maka ini akan menentukan untuk mengimport daftar akun yang sudah kita miliki dalam format file teks atau notepad atau format file Microsoft Excel. Proses import dapat dilakukan serta menyelesaikan tahap pengisian company profile. Selanjutnya di sini ada yang ketiga. Di sini untuk jika kita ingin membuat daftar akun sendiri. Secara default, program MAYOB sudah menyediakan akun-akun inti yang dapat digunakan dalam perusahaan apapun. Nah, kita ini dapat memilih pilihan sesuai kebutuhan pada perusahaan kita. Maka, karena dalam kasus ini aku mau membuat daftar akun sendiri, kita pilih fitur yang ketiga. Klik next. Nah, selanjutnya di komponen file ini kita sudah diinformasikan bahwa kita sudah memiliki file pertama yang diberi file pt_aulianura.mayob. Kita klik next. Nah, di sini kita diberitahukan bahwa kita sudah selesai membuat data awal perusahaan. Nah, kita dapat melanjutkan pengerjaan selanjutnya ini tinggal kita klik Command Center. Nah, ini merupakan tampilan utama dalam program MAYOB, yaitu Command Center seperti yang ada di layar kita ini. Oke, di sini kita mengetahui dulu nih isi-isi yang ada di Command Center ini dalam MAYOB Accounting versi 23. Nah, di sini itu ada banking. Nah, di mana dalam aplikasi MAYOB Accounting versi 23 ini terdapat fasilitas yang berkaitan dengan penggunaan kas atau rekening bank dengan tujuan menerima kas maupun pengeluaran kas. Namun pada aplikasi MAYOB Accounting versi 23 ini hanya digunakan untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas yang tidak berhubungan dengan barang dagangan. Nah, selanjutnya di sini ada sales. Nah, untuk sales ini
karena saya menggunakan buku panduan, maka dalam buku panduan ini digunakan untuk setiap transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagang, mulai dari menginput transaksi penjualan, retur penjualan, hingga penerimaan pembayaran piutang, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penjualan barang tersebut. Selanjutnya di sini ada forecast. Nah, untuk forecast ini yaitu untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pembelian barang dagang dan retur pembelian, termasuk mencatat transaksi pembayaran utang, dagang, dan sebagainya yang berhubungan dengan pembelian barang tersebut. Selanjutnya di sini ada inventory. Nah, untuk inventory ini digunakan untuk mencatat informasi-informasi terkait persediaan barang dagang, meliputi daftar persediaan, jumlah persediaan, serta menentukan harga barang. Model ini juga menyediakan fitur buy items yang dapat digunakan oleh perusahaan manufaktur yang terbiasa merakit komponen untuk menghasilkan suatu barang. Yang terakhir di sini ada cart file. Nah, cart file ini digunakan untuk organisir data-data terkait customer, supplier, serta data karyawan. Data-data tersebut diantaranya berisi identitas, alamat, serta riwayatnya dalam bekerja dengan perusahaan. Nah, di sini tuh ada juga fitur account. Nah, fitur account ini memperlihatkan tentang account list. Di sini tuh ada tentang aset, akun-akun yang ada di aset, akun-akun yang ada di liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan juga other expense. Gitu. Mungkin untuk video kali ini, aku bisa menjelaskan hanya segitu saja. Yang pertama, membuat data awal perusahaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga diberikan tahapan-tahapan untuk membuat file baru. Selanjutnya tadi saya juga sudah menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di jendela awal dari My Accounting versi 23 ini, yaitu accounts, banking, sales, purchase, inventory, dan cart file. Terima kasih, semoga video ini sangat bermanfaat dan juga dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.